Oke, baik, kita masuk ke dalam kasus medium proyek dengan metode POT. Ya, oke, di depan layar kalian, di screen kalian sudah ada tabel kegiatan dalam satu medium proyek. Di sini saya istilahkan saja kegiatan A, B, C, D, E, F, G, H. Kemudian di sini ada kolom predecessor. Nah, jadi di dalam medium proyek itu nanti akan ada istilah predecessor dan successor, ya. Dimana kalau predecessor itu adalah aktivitas yang sebelumnya, ya, aktivitas yang sebelumnya, sedangkan saudara aktivitas yang sesudahnya, gitu ya. Atau ada aktivitas yang diikuti dan aktivitas yang mengikuti, ya. Dan di sini A, dia tidak ada aktivitas yang mengikuti atau tidak ada aktivitas sebelumnya. Kemudian B itu setelah A selesai, C setelah A selesai, D setelah A selesai. Kemudian E itu dilakukan setelah C selesai. Kemudian aktivitas F itu dapat dilaksanakan ketika aktivitas B dan E selesai. Yang G setelah C dan D selesai. Yang terakhir adalah H, itu setelah F dan G selesai. Kemudian di sini adalah estimasi waktu dalam metode POT, yaitu ada 3 estimasi waktu, ada optimistic time, ada most likely time, dan pessimistic time. Nah, sini sudah agak-agaknya. Nah, sekarang kita akan coba selesaikan kasus berikut ini dengan metode POT untuk mengetahui jalur lintasan kritisnya itu ada di jalur mana saja atau ada di kegiatan apa saja dan berapa persentase penyelesaian waktu proyek tersebut. Oke, di sini kita hitung ya dari waktu optimis, most likely, dan pesimis. Kita akan hitung varian di setiap kegiatannya ya dengan formula yang sudah saya sampaikan di slide sebelumnya. Ya, untuk aktivitas A itu dapat varian dari 0,44, aktivitas B 0,11 sampai aktivitas A itu 0,44. Nah, kemudian setelah kita dapat varian, kita menghitung mean ya, waktu rata-rata atau expected time gitu ya. Dengan formula yang sudah saya sampaikan di atas, ya, di mana untuk aktivitas A itu dapat expected time adalah 10, B 8, C 9, D 12, sampai H itu 4. Nah, ini berdasarkan hasil formula yang sudah saya sampaikan di atas, baik itu untuk varians maupun untuk waktu rata-rata atau waktu yang diharapkan, ya, istilahnya ada expected time. Oke, setelah kita hitung varians dan expected time, nah, kemudian kita akan membuat diagram jaringannya. Tahapan berikutnya di sini, membuat network diagram jaringan. Ya. Nah, untuk membuat diagram jaringan ini, kita harus mengacu terhadap kolom pada tabel di atas, itu ada kegiatan A dan ada kolom predecessor. Gitu ya. Jadi kita akan fokus di sini. Ya, jadi sekali lagi untuk membuat diagram jaringan kita harus berpatokan atau mengacu terhadap kolom kegiatan dan kolom predecessor, karena nanti kedua kolom ini akan menghubungkan antara aktivitas atau kegiatan A sampai dengan aktivitas atau kegiatan H. Oke, di sini yang pertama ada kegiatan A. A itu tidak ada aktivitas sebelumnya atau tidak ada aktivitas yang mendahuluinya, gitu ya, sehingga di sini, nah, ini not awal, kemudian kita tarik garis A sebagai event atau kegiatan, kemudian sini not berikutnya menuju ke not berikutnya kita masukkan A10. Ya, A10 ini adalah dari sini. A10 expected time. Ya, kita input di dalam diagram jaringan. Oke, tadi A sudah selesai ya, karena dia sebagai aktivitas awal dan tidak ada aktivitas yang sebelumnya, sehingga dia sebagai pemula. Nah, kemudian aktivitas B, C, D itu setelah A selesai ya, sehingga dalam diagram jaringannya adalah sebagai berikut. Misalnya A, ya, kemudian di aktivitas B, C, D setelah A selesai. Jadi ini A sudah selesai. Kemudian kita akan buat event lagi, panah event atau kegiatan untuk B, C, D. Sini. Ya. Sini B, gitu ya. Kemudian C,
kemudian D. Ya, ini kan jadi maksudnya adalah B, C, D itu setelah A selesai, atau setelah A selesai itu dapat melanjutkan aktivitas B, C, D. Oke, sini kita stop dulu. Sebelum kita beranjak ke aktivitas berikutnya. Ya, sekarang kita masuk ke aktivitas berikutnya. E itu setelah C selesai, ya. E setelah C selesai. Oke, ini di sini. Nah, E itu setelah C selesai, berarti ada di sini C, ya, berarti. Nah, ini hubungan garisnya kemana, ya? E ini, gitu ya. Apakah lurus, kemudian apakah ke arah not sini, atau yang not atas, atau ke arah not bawah, E itu. Gitu ya. Nah, kemudian sebelum kita membuat garis panah atau event kegiatan, kita lihat lagi hubungannya. E itu ada hubungan dengan aktivitas yang mana, gitu ya. Nah, kita kembali ke dalam tabel di sini. Oh, E itu berhubungan dengan aktivitas F, ya. Aktivitas F ini dapat dilakukan ketika B dan E selesai. Jadi E ini sebagai acuan untuk aktivitas F, ya. Nah, jadi sehingga diagram jaringannya adalah tadi E itu akan berhubungan dengan B dan E untuk aktivitas F. Nah, sehingga panahnya dia akan sini. E. Ya. Di sini tadi kan kita lihat di sini. F itu setelah B dan E selesai. Nah, sehingga yang tadi yang C, E setelah C, ya kita buat ke atas, ke not atas. Yang B kemudian keluarlah F. Ya, keluarlah F. Gitu. Ya kan? F itu setelah B dan E selesai, baru kita bisa melakukan aktivitas F. Gitu ya. Nah, kembali lagi ke dalam tabel. Nah, kemudian ada G. G itu setelah C dan D, ya. Setelah C dan D selesai, itu kita bisa melakukan aktivitas G. Nah, C dan D itu di mana? Ya, ini adalah di sini. Setelah C dan D selesai, itu kita keluar aktivitas F. Nah, panah G itu, ya, panah G itu kita taruh di mana? Apakah di sini? Apakah taruh di not sini? Ya, kalau kita taruh not di sini, itu asumsinya adalah G itu setelah C selesai saja, tidak ada D-nya, gitu ya. Di sini, kalau kita kasih panah di sini. Kemudian kalau kita beri panah di sini, itu artinya adalah aktivitas G itu setelah D selesai, dia tidak ada C-nya. Sedangkan tadi G itu adalah setelah C dan D selesai. Nah, sehingga untuk memberikan aktivitas G, gitu ya, panah atau aktivitas G itu kita berikan panah atau aktivitas dummy dari C ke D. Tadi kan C dan D selesai, keluarlah G, ya. Nah, di sini C dan D, ya, dia dummy, putus-putus, ya. Ini D waktunya adalah 0, ya, karena aktivitas tambahan. Sebetulnya tidak ada aktivitas, ya, cuma untuk menunjukkan atau menyimbangkan diagram jarak ini. Kita tambahkan aktivitas tambahan itu di sini dummy. Oke, ini tadi yang F. Kemudian setelah C dan dihubungkan dengan dummy, keluarlah G. Artinya 5. Gitu ya. Di sini. Lagi, setelah C dan D selesai, ya, kita berikan panah dummy. Ya, muncullah ya, G. Nah, kenapa dummy-nya tidak ke not yang ke arah C sini? Gitu ya. Kalau ke not sini berarti dia bukan C dan D, tapi setelah D dan C selesai. Tapi kan C dan D, ya, selesai, keluarlah G. Nah, kemudian ya berikutnya setelah kita dapat F dan G, kita ke aktivitas yang terakhir, yaitu H. Di mana H ini adalah dapat dilakukan ketika aktivitas F dan G selesai. Ya. Oke, ini mulai dari awal lagi. Sini G, ya.
Nah, kita building node, nah keluarlah H sini sebagai aktivitas terakhir H4 gitu ya. Ya, jadi sebetulnya membuat network diagram. Jadi acuan kita buat network diagram adalah kolom aktivitas dengan kolom predecessor atau kolom successor gitu ya, untuk bisa menghubungkan ada aktivitas satu ke aktivitas berikutnya. Oke, setelah kita membuat network diagram ini, ya kita akan lakukan perhitungan berikutnya. Tapi tolong dipastikan bahwa network diagram ini sudah sesuai dengan hubungan sesuai dengan tabel kegiatan, ya, kolom kegiatan dengan kolom predecessor. Ya, ketika salah, nanti kemungkinan pengerjaan proyeknya juga akan salah dan tidak akan seperti ini. Bisa jadi ada node yang tidak ada hubungannya dengan node yang lain. Baik, kita masuk ke tahapan berikutnya, itu menghitung forward phase computation. Menghitung dari depan, awal, sampai akhir. Jadi ke depan perhitungannya ya, dari awal sampai akhir ke depan. Nah, untuk menghitung forward phase computation ini, kita akan menjumlahkan ya waktu earliest time atau earliest start dengan waktu expected time, dengan waktu ekspektasi kita jumlahkan. Dan kemudian dia akan diisikan pada node yang bisa dibagi 3. Jadi ada angka 1, kemudian earliest time ada latest time. Ya, jadi untuk forward kita akan input di sisi kanan atas gitu ya. Nah, karena ini sebagai node awal, ya tidak ada aktivitas sebelumnya, maka untuk earliest start ini kita berikan angka 0 sebagai node awal. Ya. Nah, kemudian untuk node kedua, untuk mengisi sini earliest time atau start time ini adalah hasil penjumlahan earliest start time di sini dengan waktu ekspektasi yang 10. Jadi 0 tambah 10. Di sini kita beri inputan di sini. Jadi 10. Gitu ya. Nah, kemudian setelah di node 2, dia akan masuk ke node 3, 4, dan 5. Gitu ya. Oke. Terserah kalian mau menghitung mulai dari node 3 dulu, atau node 4 dulu, atau node 5 dulu. Ya, tapi saran saya, hitunglah ke node yang independen, yang maksudnya adalah yang tidak memiliki hubungan ke node yang lainnya. Gitu ya. Atau node yang memiliki sumber kegiatan hanya dari satu node. Ya, misalnya node 3. Gitu ya. Node 3 ini dia ada inputan sumber dari node 2 dan node 4, itu aktivitas B dan aktivitas E. Kemudian kalau node 5, dia ada hubungan atau sumber dari aktivitas D dan aktivitas dummy. Sedangkan node 4, dia hanya bersumber dari aktivitas C. Tidak ada dari aktivitas yang lainnya. Sehingga kita mulai saja dulu hitung dari node 4, karena dia hanya inputnya dari aktivitas C. Sehingga di sini ya, untuk di node 4 ini earliest time adalah 10 ditambah 9. Kita input di sini. 19. Ya. Nah, hasil node 4 ini dia akan menjadi masukan atau inputan ke node 3 dan node 5. Kan di sini ada panah aktivitas E dan ada panah aktivitas dummy. Sehingga untuk earliest time di node 3, ya, kita akan membandingkan penjumlahan dari 0, 10 tambah 8 dengan 19 tambah 6. Kita akan bandingkan. Nah, kita ambil, kalau forward process computation itu kita ambil jumlah yang terbesar untuk kita input di sini. Ya, di mana hasil di sini adalah ketika 10 tambah 8 di sini ada 18 dan di sini 19 tambah 6 adalah 25. Sehingga yang kita input di sini adalah angka yang terbesar penjumlahnya, itu adalah angka 25. Nah, begitu pun di node 5, ya node 5 ini juga sama gitu ya. Dia inputannya dari aktivitas dummy dan aktivitas D. Sehingga total yang bisa diinput di dalam node 5 di earliest time di sini adalah perbandingan antara 19 tambah 0, 19 kemudian 10 tambah 12, 22. Sehingga yang kita ambil adalah 22.
kita input di sini. Ya. Oke, kemudian masuk not 6. Ya, not 6 ini ada dua inputan, dari aktivitas G dan aktivitas F. Berapa yang kita input di sini? Yaitu adalah hasil jumlah 25 tambah 7, ya, 32, dan 22 tambah 5, 27. Kita input yang terbesar. Itu 32. Nah, sedangkan not 7 kita hanya ada satu inputan, yaitu H sebesar 4. Sehingga sudah dapat mengetahui berapa earliest time di not 7, yaitu 32 tambah 4 sampai dengan 36. Gitu ya. Oke, kita sudah selesai untuk menghitung forward pass computation. Kemudian kita lanjutkan untuk menghitung backward pass computation. Ya. Secara teknisnya sama seperti perhitungan forward ya. Cuma di sini kita balik. Kalau forward tadi mulai dari not 1 sampai not 7, sedangkan backward itu dari not 7 sampai not 1. Kita mundur. Nah, sedangkan jika tadi forward itu kita jumlahkan, sedangkan kalau backward itu kita kurangkan waktunya dan diambil waktu yang terkecil ketika ada dua atau lebih inputan yang akan masuk ke dalam satu not tersebut. Sedangkan tadi ketika di forward itu kita ambil angka yang terbesar. Oke, kita mulai saja untuk backward. Nah, kita mulai dari not 7. Nah, karena ini sebagai not akhir, ya, not akhir, kemudian kita akan input berapa latest time di sini, ya kita berdasarkan dari perhitungan forward computation itu angka 36. Nah, sehingga kita input di sini adalah 36. Nah, kemudian latest time ini ya kita akan kurangkan dengan expected time di atas H itu 4 yang akan dimasukkan ke dalam not 6. Karena hanya ada satu inputan, not 6 dan not 7 saja, jadi 36 dikurangi 4. Itu 32. Nah, not 6 ini dia akan masuk ke not 3 dan not 5. Gitu ya. Kita akan kurangkan 32 kurangi 7 di sini. Sama dengan 25. Kemudian 32 dikurangi 5. Ya. Dapatlah 27. Oke. Saya ulang lagi. Not 6 nantinya kan sebagai inputan untuk waktu latest time di not 3 dan not 5. Ya, kita panahnya ya, kita mundur di sini. Kita mundur ke sini. Nah, sehingga untuk not 3 itu 32 dikurangi 7 sama dengan 25, sedangkan untuk not 5 32 dikurangi 5 sama dengan 27. Nah, kemudian not 3 dan not 5 ini untuk inputan yang mana? Sekali ya, not 3 dan 5 ini dia bisa untuk inputan not 4 dan not 2. Ya, sedangkan not 3 juga sama, dia untuk inputan not 4 dan not 2. Ya, tapi sebelum kita masuk ke not 2, kita hitung dulu yang not 4 terlebih dahulu di sini. Berapa latest time untuk not 4? Ya, yaitu 25 dikurangi 6 berapa? Dan 27 dikurangi 0 itu berapa? Nah, kita bandingkan mana yang paling kecil. Kita input di latest time di sini. Oke, kita input adalah hasil pengurangan 25 kurangi 6 yaitu 19. Karena paling kecil dibandingkan 27 kurangi 0. Sehingga kita input 19 di sini. Ya. Nah, kemudian otomatis not 4 dia akan sebagai inputan untuk not 2. Jadi not 2 ini akan dapat 3 inputan. Ya, not 3, not 4, dan not 5. Tinggal dipilih mana yang memiliki angka latest time-nya terkecil di sini. Ya, oke, kita coba hitung. 25 dikurangi 8. 19 dikurangi 9 dan 27 dikurangi 12. Nah, sehingga latest time kecil adalah hasil pengurangan di not 4 yaitu 19 dikurangi 9. 10 kita input di sini. Nah, otomatis not 1 dia hanya input menjadi not 2 sehingga untuk latest time di not 1 adalah 0. Hasil pengurangan 10 dikurangi 10. Gitu ya. Nah,
Di sini ketika not 1 ya nanti nilainya tidak sama antara earliest time dan latest time, berarti itu ada kesalahan perhitungan ya. Ya, jadi seharusnya di not 1 dan not akhir 7 itu pasti akan memiliki waktu yang sama, baik itu earliest time dan latest time. Di sini contohnya 00 dan 3 dan 6. Gitu ya. Oke, itu tadi untuk perhitungan backward test computation. Ya, nah ini sudah komplit waktunya ya, baik untuk earliest time dan latest time. Nah, kemudian kita akan lihat kira-kira aktivitas mana saja sih yang masuk ke dalam jalur kritis atau lintasan kritis. Ya, untuk mengetahui aktivitas atau lintasan kritis, kita lihat waktu earliest time dan latest time itu yang memiliki waktu yang sama, gitu ya. Nah, di sini ada waktu yang sama dari not 1, 00, not 2, 10, 10, not 4, 19, 19, ya, not 3, 25, 25, not 6, 32, 32, dan not 7. Ya, ini adalah angka-angka yang earliest time dan latest time-nya adalah sama, gitu ya. Nah, jadi kalau saya hubungkan dari not 1 sampai not 7 yang memiliki lintasan kritis adalah sebagai berikut di sini. Aktivitas A, aktivitas C, aktivitas E, aktivitas F, dan aktivitas H. Jadi A, C, E, F, H itu adalah lintasan kritis atau jalur kritis. Ya, jadi maksudnya dia harus selesai atau dilaksanakan sesuai dengan tepat waktu, tidak bisa dimajukan atau tidak bisa dimundurkan. Waktunya sama 00, 10, 10, 19, 19, 25, 25, 32, 32, dan 36, 36. Dia tidak bisa dimaju mundurkan. Ya, berbeda dengan ini misalnya 22, 27. Jadi dia bisa dimulai lebih awal itu di tanggal 22 atau tanggal 27 paling telat dilaksanakannya gitu. Jadi dia punya rentang hari ya, rentang 5 ya, bahkan 5 hari, 5 apa ya, artinya jadi dia bisa dimajukan atau dimundurkan. Sedangkan yang waktunya sama, dia tidak bisa kalau dimulai tanggal 10 harus 10, kan tidak ada, ini ada earliest-nya tanggal 10, latest-nya tanggal 10, paling telat tanggal 10, paling cepat tanggal 10. Ya, dia tidak bisa dimundurkan, sehingga ini adalah sebagai lintasan kritis. Nah, di sini manajemen proyek harus memperhatikan lintasan kritis tersebut ya, jangan sampai ini mundur pengerjaannya. Ketika mundur pasti proyek akan mundur penyelesaian. Tapi ketika yang ini mundur tidak apa-apa. Misalnya dia 22 sampai 7, oke, kita mulai di tanggal 25. Tapi dia masih bisa tepat waktu. Ya, kan dia paling lama tanggal 27. Ya. Gitu. Nah, kemudian mungkin ada kenapa yang lintasan B atau atas B itu tidak masuk dalam lintasan kritis ya. Di sini ya, karena kalau lintasan B ya dia hanya menghubungkan dari not 2 dan 3 saja, sehingga not yang 4 yang not kritis juga tidak mencakup di sana, sehingga kita pilih yang C dan E, B-nya tidak kita pilih. Ya, karena dia C ini akan melintasi not 3. Ya, sehingga ini akan masuk semua not-not yang memiliki angka yang sama masuk ke dalam lintasan kritis. Nah, jalur kritis yaitu A, C, E, F, dan H. Sehingga ketika ditotalkan, di sini waktunya ya A10, C9, E6, F7, H4, dan 36. Jadi sama seperti pengerjaan proyek 36. Nah, ketika ada perbedaan antara waktu jalur kritis dengan waktu not yang terakhir, ya itu akan juga sama, ada salah perhitungan. Silakan dianalisa mana yang salah melakukan perhitungan, apakah perhitungan forward dan backward-nya atau penentuan jalur kritisnya yang salah. Gitu lah. Ketika tadi kita pilih yang B, ya, otomatis akan berbeda dengan angka 36 di sini totalnya. Oke ya. Oke. Saya tentukan jalur kritisnya adalah A, C, F, dan H dengan waktu 36. Nah, kita lanjutkan perhitungannya. Nah, kemudian kita fokus pada lintasan yang kritis. Tadi A, C, F, dan H. Ya. Formulasi ya mu sama dengan expected time atau sum time, jumlah waktu ya. Standar deviasi ya, sigma sama dengan akar sum varians. Nah, kita fokus yang lintasan kritis untuk TE sama dengan tadi yang A, C, E, F ya.
10.967, 36 hari. Kemudian variansnya yaitu varians untuk aktivitas yang kritis saja. Ya, ada A, C, E, F, dan H. Ini variasinya adalah 0,4, 1, 0,1, 0,1, 0,4, total 2,1. Sehingga standar deviasinya berdasarkan varians yang jalur kritis yaitu akar 21, 2,1 sampai dengan 1,45. Ini standar deviasinya. Ya. Nah, kemudian kita buat grafik distribusi normal. Ketika tadi waktunya adalah 36, ketika kita buat grafik distribusi normal itu persentasenya adalah masih di sini, setengah. Berarti 50% selesai. Jadi kemungkinan proyek bisa selesai dalam waktu 36 hari atau 36 minggu atau 36 bulan, ya itu masing-masing adalah 50% di tepat waktu. Ya, nah sekarang coba kita akan longgarkan pengerjaan proyeknya, yaitu misalnya kita akan ubah menjadi 40 hari, kita geser. Ya. Awalnya 36, coba kita mulkan menjadi 40 hari. Ya, kita geser. Nah, kita akan hitung dengan formula Z sama dengan X dikurangi U dibagi sigma. Ya. Maka didapatkan Z sama dengan X-nya ada 40. Ya, 40 hari yang ini yang kita geser waktunya dikali mu, tadi waktu rata-rata ada 36, waktu yang kita hitung tadi di jalur kritis dibagi 1,45 standar deviasi yang tadi, yaitu 2,758. Nah, angka 2,78 nanti kita akan konversi dengan cara lihat tabel Z. Ya. Tabel Z untuk kurva distribusi normal. Nah, ketika kita lihat tabel Z dengan angka 2,758, dapatlah angka 0,997%. Ya, jadi artinya kemungkinan proyek bisa selesai dalam waktu 40 hari adalah 99,7%. Jadi kalau kita ingin yakin kita bisa tepat waktu, yang proyek yang tadi ya, aktivitas yang tadi itu kita geser saja dari 36 hari ke 40 hari itu kemungkinan bisa selesai dalam 99% persentasenya, sehingga kita tidak takut dia akan telat atau sebagainya. Gitu ya. Oke, itu adalah penjelasan terkait dengan menjemput dengan metode. Mudah-mudahan penjelasan singkat ini bisa dipahami dengan baik oleh teman-teman semuanya ya. Terima kasih, sampai jumpa lagi di materi berikutnya.